Hakim minta kenaikan gaji 142%. Yuk kita dengerin curhatan mereka. Jadi guys, solidaritas hakim Indonesia mengeluhkan kesejahteraan mereka kepada pimpinan DPR pada hari Selasa ini. Mereka bilang kalau kesejahteraan para hakim itu udah terabaikan selama 12 tahun. Ya selama 12 tahun itu ternyata gaji dan tunjangan mereka nggak naik-naik. Makanya nih, koordinator SHI minta supaya DPR bisa kali bantuin supaya gaji para hakim naik 142%. Dia juga mendesak nih supaya rancangan revisi peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2012 tentang hak keuangan dan fasilitas hakim itu bisa dipercepat. Bahkan kalau bisa ditandatangan sama presiden terpilih Prabowo Subianto. Emang berapa sih gaji dan tunjangan hakim di Indonesia? Kalau kita lihat dari PP nomor 94 tahun 2012, besaran gaji hakim itu tergantung dari masa kerja dan golongannya. Kita lihat dari yang paling rendah dulu deh. Masa kerja 0 sampai 1 tahun, hakim golongan 3A itu dapat gaji pokok sebesar Rp2.064.100. Terus kalau yang tertinggi, masa kerja 32 tahun, hakim golongan 4E ini dapat gaji pokok sebesar Rp4.978.000. Nah, di samping itu, para hakim ini juga dapat tunjangan yang mereka dapatkan setiap bulannya. Berdasarkan apa? Berdasarkan jenjang karir, wilayah penempatan, dan kelas pengadilan. Yang paling rendah itu hakim pratama di pengadilan kelas 2. Mereka tuh dapat tunjangan sebesar Rp8.500.000. Terus kalau yang tertinggi itu ada hakim ketua atau kepala di tingkat banding, pengadilan tinggi, Dilmi Utama, dan Dilmilti, yaitu sebesar Rp40.200.000. Jadi kalau menurut koordinator SHI, hakim yang baru diangkat itu terima duit per bulannya 12 juta. Itu termasuk gaji pokok dan tunjangan ya. Dia sih bilang kalau gaji segitu sama aja kayak duit jajan Rafathar 3 hari. Masa sih? Jadi gimana menurut teman kumparan? Pendapatan hakim di Indonesia itu sebenarnya kecil banget, kecil aja atau sebenarnya lumayan? Ada suara dari Pak Prabowo yang dimunculkan oleh Sufmi Dasko sebagai Wakil Ketua DPR menyampaikan pesan dari Pak Prabowo. Jadi kita akan membahas tentang setelah 10 tahun diabaikan oleh Jokowi, Prabowo bikin nangis para hakim. Dan ada keyakinan beliau tidak mau menyampaikan itu sebagai sebuah janji karena bukan kampanye katanya. Tapi ini sebuah keyakinan. Ya kita kawal keyakinannya. Apa yang disampaikan Pak Prabowo, kita coba lihat. Gaji kami saat ini itu bisa jadi kayak uang jajan Rafathar 3 hari. Rafathar itu anak selebgram, anak artis Raffi Ahmad. Bisa sih seperti itu. Sedangkan kami punya tanggungan anak istri, belum lagi punya tanggungan orang tua dan lain sebagainya. Masalah pendapatan kami itu di sana. Kami minta Pak, agar kesejahteraan kami diperhatikan. Kami tidak minta tinggi-tinggi seperti komisaris Pertamina, tidak Pak. Seperti direktur utama Mandiri, enggak minta Pak. Untuk sejahtera kami, kelayakan hidup. Momen para hakim menangis usai terima telepon Presiden terpilih Prabowo Subianto. Yang kuat harus membantu yang lemah. Coba kita dengarkan ya. Ini bukan janji karena kampanye sudah selesai, jadi saya tidak perlu janji-janji. Tapi ini adalah keyakinan saya. Jadi saya minta para hakim sabar sebentar, ya kan? Begitu saya memang menerima estafet, saya menerima mandat, dan saya menjalankan, saya benar-benar akan memperhatikan para hakim karena supaya negara kita bisa hilangkan korupsi, para hakim yang tidak boleh bisa disogok, para hakim yang tidak bisa dibeli, para hakim harus terhormat, para hakim harus mendapat perhatian dari negara, penghasilan yang memadai sehingga dia punya harga diri yang sangat tinggi dan dia tidak perlu untuk cari tambahan. Itulah tekad saya, itu keyakinan saya. Untuk itu saya mohon bantuan saudara-saudara. Marilah kita bersatu, kita benahi negara kita. Kita yakinkan semua orang, semua pihak, apalagi mereka yang menerima fasilitas dari negara, para pengusaha-pengusaha besar itu bisa bayar pajak, bayar kewajiban mereka dengan sebaik-baiknya. Kita semua harus bahu-membahu.
yang kuat bantu yang lemah kita harus bersatu. Jadi negara kita sama-sama akan bangkit, sama-sama akan makmur. Saya kira itu para hakim yang saya hormati, mohon sabar. Saya juga kaget saya mendengar kondisi kalian, tapi saya sudah merencanakan bagaimana kita memperbaiki kondisi kalian. Saya kira itu dulu sementara, ya, saudara-saudara. Pada saatnya nanti saya bisa minta waktu untuk saya bisa mungkin tetap muka dan bicara langsung sama saudara-saudara. Tapi percayalah bahwa kunci dari negara yang maju, dari negara yang baik, dari negara yang bebas korupsi, kuncinya adalah hakim-hakim harus tidak boleh dibeli orang. Karena itu hakim-hakim harus kuat dan kondisinya harus yang baik, yang terbaik yang bisa kita bikin. Itu tekad saya. Sampai saya mengatakan apa yang saya pelajari dari luar negeri, itu dari segi protokol kenegaraan, Lord Chief Justice dari Inggris itu berjalan langsung di belakang kepala negara, di belakang raja. Jadi di depan Perdana Menteri. Berarti itulah demikian pentingnya mereka memandang yudikatif. Jadi demikianlah, marilah kita sama-sama memperbaiki negara kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nangis, ada yang nangis. Ujian, Pak. Terima kasih. Beberapa orang. Saya lanjut. Kiri kanan. Ujian, Pak. Masih, Pak. Masih. Ya, ini momentum para hakim merasa terharu barangkali dengan keyakinan Pak Prabowo yang disampaikan barusan bahwa dia akan memperbaiki kesejahteraan para hakim agar tak bisa lagi disogok. Meskipun perilaku penerimaan suap bukan sekedar persoalan uang atau gaji, tapi ada juga mental, ya. Walaupun memang kita secara harus fair mengatakan bahwa ya betul bahwa ini pun menjadi salah satu. Gaji itu adalah salah satu variabel ketika orang melihat dia perlu cari sampingan atau tidak, dan kurang lebih begitu. Tapi juga mesti diingat bahwa bukan hanya para hakim ini. Jadi memang PR Pak Prabowo ini luar biasa banyak ini. Tadi guru, ya, nasib nelayan, petani, harga naik tapi pendapatan petani tetap kecil, tidak ikut naik. Kan ada persoalan di situ, ada mafia di situ. Nah, ini yang harus kita kawal karena seperti yang disampaikan oleh siapa tadi ya, Samsudin, kawal keyakinan Pak Prabowo karena keyakinan lebih dari janji. Oh, luar biasa ini. Dan kemudian kita juga bisa berharap langsung kepada para hakim untuk bisa menegakkan keadilan. Karena selama ini mencari pengadilan, kantor pengadilan itu lebih mudah dibandingkan mencari keadilan. Kalau dibalik, mencari keadilan itu jauh lebih sulit dibandingkan mencari kantor pengadilan. Kenapa? Ya tadi pengakuan dari para hakim juga yang tadi siang kita bahas, bahwa mereka bisa dengan mudah dibeli ketika ada yang berperkara antara the state dan the people, antara pemerintah dengan rakyat biasa. Kebanyakan yang dimenangkannya ya pemerintah. Antara the have dan the poor, yang pasti yang kaya mayoritas yang menang dibandingkan yang miskin. Nah, ini janji yang tadi disampaikan oleh para hakim bahwa mereka akan bisa merubah ketika kesejahteraannya terjamin. Ya sudah, Pak Prabowo barusan sudah menyampaikan. Bukan janji tadi, keyakinannya akan segera memperbaiki. Dan buktikan juga nih para hakim nih. Buktikan nih. Diingatkan juga nih oleh sahabat SJ bahwa Mulyono ini juga harus diadili di pengadilan. Jadi kita harus fair gitu kan, bahwa besar kecilnya gaji para hakim
sumbernya itu adalah dari kita, dari rakyat, dari pajak yang kita bayarkan. Maka tadi menarik statement dari Pak Prabowo yang menyatakan bahwa beliau akan lebih fokus untuk mengejar pajak-pajak dari pengusaha-pengusaha besar. Itu dia yang kita harapkan selama ini. Bukan yang the have, yang kaya-kaya dibiarkan nggak bayar pajak, tapi rakyat miskin, rakyat jelata diperas terus pajaknya. Kan faktanya begitu.